Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kira itu paparan yang bisa saya sampaikan. Dan terakhir, ayo bergabung untuk menjadi Kepala Sekolah Penggerak di tahun 2021. Dan secara untuk melanjutkan paparan ini, Kang Suyana, monggo didemokan bagaimana nanti tata cara untuk pendaftaran dan untuk sesi tanya jawab nanti saya dibantu oleh Pak Sigit Wibowo. Terima kasih, Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur yang sudah memberikan paparannya. Langsung aja dilanjut untuk Pak Suyana untuk memberikan materi berkaitan dengan tata cara pendaftaran Kepala Sekolah Penggerak. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak dan Ibu, Direktur yang saya hormati, Bapak dan Ibu Bupati Gunung Kidul atau mewakili yang saya hormati, Bapak dan Ibu Kepala Dinas Pendidikan yang saya hormati, Kepala LPMP, serta Bapak dan Ibu peserta webinar yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya akan melakukan simulasi atau demo aplikasi untuk pendaftaran di program sekolah penggerak sebagai kepala sekolah. Mohon izin kepada moderator, mungkin saya izin share screen untuk melakukan simulasi secara langsung di aplikasi program sekolah penggerak. Ya. Nah, baik Bapak dan Ibu yang saya tampilkan di layar saat ini adalah portal untuk program sekolah penggerak yang beralamat di sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/program sekolah penggerak. Nah, pada portal ini Bapak dan Ibu bisa mengakses atau mengeksplor konten-konten atau hal-hal yang berkaitan dengan program sekolah penggerak. Mulai dari lokasi ataupun daerah sasaran, kemudian informasi-informasi sekolah penggerak, lini masa, persyaratan, dan sebagainya. Di portal ini juga sudah disediakan ya Bapak dan Ibu terkait dengan unduhan dokumen penting. Jadi setiap dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan program sekolah penggerak itu bisa diunduh ya oleh Bapak dan Ibu sekalian secara langsung ya. Ini dibuka secara umum. Kemudian juga ada untuk FAQ atau daftar tanya jawab. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan program sekolah penggerak nanti bisa Bapak dan Ibu eksplor di sini di laman portal di bagian FAQ. Seperti apa itu sekolah penggerak, perbedaannya, siapa saja yang bisa mendaftar, mekanismenya seperti apa, dan sebagainya. Kemudian untuk melakukan pendaftaran di program sekolah penggerak di portal ini di pojok kanan atas di sini ada tombol pendaftaran. Nah, jadi Bapak dan Ibu bisa langsung mengakses portal sekolah penggerak, kemudian klik tombol pendaftaran. Kalau misalkan ternyata link atau URL atau alamat domainnya dirasa wah cukup panjang nih, nah Bapak dan Ibu bisa langsung search saja di Google atau dicari ya di Google pendaftaran sekolah penggerak, nanti otomatis di laman pertama di paling atas itu langsung muncul ke laman portal sekolah penggerak di bagian pendaftaran ini. Nah, jadi Bapak dan Ibu nanti tinggal klik di bagian pendaftaran ya seperti ini, pendaftaran, maka akan muncul pilihan pendaftaran di program sekolah penggerak. Ada sebagai peserta yaitu kepala sekolah dan juga ada sebagai pelatih ahli. Nah, kita hari ini akan fokus melakukan pendaftaran sebagai kepala sekolah atau peserta. Jadi setelah tadi di portal diklik pendaftaran akan muncul laman pendaftaran seperti ini. Bapak dan Ibu tinggal klik di bagian peserta atau kepala sekolah. Kemudian nanti tombol untuk selanjutnya ini akan otomatis aktif dan bisa diklik. Kemudian kita klik selanjutnya, maka nanti kita akan diarahkan ke laman untuk
login ke SIM PKB. Ini sebetulnya laman masuk ke layanan sekolah penggerak, akan tetapi akun yang digunakan di sini adalah akun SIM PKB. Nah, kenapa yang digunakan di sini adalah akun SIM PKB? Tadi juga sudah disampaikan ya oleh Pak Praptono bahwa Bapak dan Ibu untuk melakukan pendaftaran di sekolah penggerak, salah satu syaratnya ini adalah terdaftar di Dapodik. Jadi aktif dan terdaftar di Dapodik. Nah, dari mana saya mendapatkan akun ini atau Bapak dan Ibu kalau mendapatkan akun SIM PKB ini dari mana? Jika Bapak dan Ibu sudah terdaftar dan aktif di Dapodik, maka secara otomatis akan mendapatkan akun SIM PKB. Nah, nanti Bapak dan Ibu bisa mencari akun SIM PKB ini di layanan SIM PKB. Bisa juga dicari di Google cara mencari akun SIM PKB atau nomor UKG. Nah, atau kalau misalkan masih bingung juga di mana Bapak dan Ibu kepala sekolah bisa mendapatkan akun SIM PKB ini, bisa juga menghubungi operator sekolah masing-masing. Nah, biasanya di operator Dapodik sekolah itu mereka paham bagaimana cara mendapatkan atau mengetahui akun SIM PKB ini. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sebelum login di sini pastikan juga Bapak dan Ibu kepala sekolah di Dapodiknya itu sudah terdata sebagai kepala sekolah. Karena semua persyaratan yang tadi disampaikan oleh Pak Praptono di awal, yang bisa mendaftar di sini yang penting berposisi sebagai kepala sekolah, kan seperti itu. Nah, akan tetapi secara sistem itu akan dibaca otomatis dari Dapodik. Jadi, contoh misalkan kalau ada Bapak dan Ibu yang sekarang posisinya atau bertugas sebagai kepala sekolah, tapi belum didata di Dapodiknya, segera lakukan pemutakhiran data di Dapodik dengan menghubungi operator Dapodik di sekolah masing-masing. Baik, saya lanjutkan Bapak dan Ibu. Ini contoh loginnya ya seperti ini. Kemudian kita klik masuk. Nah, jadi di sini tidak ada pendaftaran mengisi nama, tempat tanggal lahir, alamat, tidak ada, tapi langsung otomatis diambil dari data Dapodik. Login dengan menggunakan akun SIM PKB, nanti Bapak dan Ibu akan diarahkan ke laman pendaftaran untuk sekolah penggerak, atau ini disebutnya SIM, ya, Sistem Informasi Manajemen atau dashboard untuk pendaftaran sekolah penggerak. Di sini, jika Bapak dan Ibu memenuhi kriteria atau memenuhi persyaratan, maka akan muncul tombol daftar sekarang. Akan tetapi, jika belum memenuhi kriteria atau persyaratan, maka nanti akan muncul notifikasi seperti ini. Mohon maaf, saat ini Anda belum bisa mengikuti seleksi program sekolah penggerak, dikarenakan kemungkinan berikut. Nah, kemungkinan ini difilter secara otomatis oleh sistem dari data Dapodik. Contoh misalkan tadi ya, Anda belum terdata sebagai kepala sekolah di Dapodik. Loh, saya ini kepala sekolah, tapi di sini muncul penolakan. Bagaimana caranya? Silakan segera lakukan pemutakhiran data Dapodik. Contohnya seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Tinggal klik mendaftar di sini, maka akan muncul fakta integritas secara online, ya bentuknya seperti ini. Bapak dan Ibu tinggal klik untuk menyetujui mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sebagai peserta program sekolah penggerak. Kemudian nanti setelah klik mendaftar di sini, diklik mendaftar, nah akan tampil informasi dasar yang diambil dari data Dapodik yang tadi saya sampaikan, seperti nama lengkap, nama sekolah atau tempat bertugas, ya, kemudian NUPTK, NPSN dan sebagainya. Ini diambil dari data Dapodik. Di sini status pegawai non PNS. Nah, artinya tadi juga sudah disampaikan ya oleh Pak Praptono. Apakah yang boleh mendaftar ini hanya berstatus PNS? Tidak. Non PNS pun boleh melakukan pendaftaran. Baik dari sekolah negeri maupun sekolah swasta boleh melakukan pendaftaran seperti ini.
Kalau misalkan biodata ini sudah sesuai, silakan klik ya. Kalau tidak, kembali lagi ke awal, silakan melakukan pemutakhiran data Dapodiknya. Maka nanti dalam waktu 2 kali 24 jam setelah proses pemutakhiran data, Bapak dan Ibu bisa melakukan pendaftaran lagi dengan data yang sudah disesuaikan. Baik, saya lanjutkan. Jika sudah sesuai, klik iya di sini. Maka Bapak dan Ibu nanti diminta mengisi nomor telepon yang terhubung dengan WA dan juga email yang wajib diisi. Contoh misalkan seperti ini emailnya. Nah, seperti ini. Ini wajib diisi. Kenapa? Karena nanti untuk pengumuman-pengumuman informasi-informasi selanjutnya pada kegiatan sekolah penggerak itu akan di-blasting atau dikirim melalui nomor WhatsApp yang aktif dan juga email yang sudah didaftarkan di bagian kontak ini. Jika sudah, nanti klik simpan. Ditunggu sebentar untuk baca data. Nah, sampai muncul selamat pendaftaran berhasil. Nanti tinggal klik OK, maka Bapak dan Ibu akan langsung diarahkan ke beranda seperti ini. Nah, di sini ada beberapa informasi terkait pengisian CV atau kurikulum vitae, kemudian mengisi esai dan juga informasi mengenai tes bakat skolastik, dan ini akan terbuka sesuai dengan jadwalnya masing-masing seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, di proses pendaftaran ini ya, ini akan muncul card ya atau slot-slot. Baik, saya ulangi ya, di laman beranda ini akan muncul kartu atau card istilahnya ya, atau slot yang bisa diklik seperti pengisian CV dan pengisian esai. Nah, sesuai dengan jadwal, pengisian CV dan esai ini bisa dilakukan secara paralel atau bersamaan. Akan tetapi alangkah baiknya dilakukan secara urutan, yaitu mulai dari pengisian CV, kalau sudah selesai nanti pengisian esai. Oke, saya akan lanjutkan ke demo pengisian CV. Tinggal klik mulai kerjakan di sini ya, karena sudah terbuka. Akan muncul notifikasi pengumuman. Oke, saya klik mulai mengerjakan seperti ini. Saya mungkin akan agak cepat sedikit ya. Nah, nanti di sini akan muncul pengisian atau formulir-formulir yang harus Bapak dan Ibu isi ya. Ada informasi umum, kemudian pengalaman-pengalaman, prestasi, hobi, dan juga dokumen penting. Di sini ada dua status Bapak dan Ibu ya untuk pengisian atau kelengkapan CV atau kurikulum kita ini. Pertama adalah yang wajib diisi. Tandanya ini adalah tanda seru ya. Kalau tanda seru ini wajib diisi. Di bawahnya sudah ada keterangan di sini ya, wajib diisi. Kalau yang tanda tanya ini bersifat opsional. Sebetulnya walaupun di sini bersifat opsional, tapi alangkah baiknya Bapak dan Ibu kalau memiliki itu silahkan diisikan untuk semua yang bersifat opsional. Jadi ini kan opsional, saya lewati, jangan. Kalau misalkan Bapak dan Ibu punya atau memiliki pengalaman-pengalaman, prestasi, hobi, itu silahkan diisikan. Oke, saya lanjut. Bagaimana cara mengisinya? Ya, dari sini kita gulir ke bawah atau scroll. Di sini ada beberapa item ya, seperti yang di atas. Kita tinggal klik satu persatu. Jadi mulai dari informasi umum, kita klik di sini ubah atau lengkapi, karena di sini masih ada beberapa bagian yang kosong. Nah, yang sudah diisi ini diambil dari data Dapodik. Kita klik seperti ini. Nah, yang kosong-kosong ini yang wajib kita isi, seperti NIK, misalkan kita isi. Kemudian juga di bawah di sini ya ada provinsi, misalkan provinsinya dari Yogyakarta, ya, kemudian dari Gunung Kidul, misalkan ini alamatnya. Kemudian di bawah di sini instansi atau pendidikan terakhir,
misalkan saya contohkan ya di sini, bidang pendidikannya pada saat pendidikan terakhir, ini misalkan pendidikan, ini jurusannya misalkan pendidikan guru sekolah dasar, contoh misalkan. Nah, kalau biodata ini sudah diisi semua, kita tinggal klik simpan di pojok kanan atas. Nah, kalau muncul warning seperti ini, artinya ada bagian yang belum diisi dengan tanda bintang. Ya, di sini ada warna merah. Nah, sudah otomatis nih oleh sistem. Jadi ini yang wajib diisi ini nanti akan diblokir oleh sistem kalau kita kosongkan. Seperti ini lama menjabat, misalkan sebagai kepala satuan pendidikan, kemudian masa tugasnya di sini bisa kita pilih ya di bawah masa tugas atau satu masa tugas atau di atas satu masa tugas. Kemudian kita klik simpan, ditunggu sampai muncul notif hijau seperti ini, Bapak dan Ibu. Nah, kalau sudah muncul notifikasi hijau seperti ini, kita tutup. Di atas yang tadinya abu-abu di sini sudah menjadi warna centang hijau. Artinya di sini kita sudah mengisi informasi umum. Nah, kemudian kita lanjutkan ke pengisian yang lain, pengalaman-pengalaman sampai dengan dokumen penting. Mekanisme pengisiannya sama persis, kita tinggal klik di bagian pengalaman, seperti mengikuti pelatihan, kita tambahkan seperti ini. Nah, pelatihannya kita isi. Pelatihannya misalkan di sini yang relevan dengan profesi kita saat ini, misalkan pelatihan kepala sekolah hebat, misalkan seperti itu. Nah, ini penyelenggaranya dari mana? Misalkan penyelenggaranya ini dari kabupaten, kota, atau provinsi. Tahun berapa kita mengikutinya? Ini adalah selama 3 tahun terakhir dan boleh mengisi yang tahun 2021 atau masih hangat lah istilahnya ya. Contoh misalkan seperti ini. Kalau kita memiliki pengalaman pelatihan yang lain, kita tinggal klik data seperti ini. Tambah lagi sampai dengan maksimal 10 pelatihan. Nah, di sini ya pelatihan-pelatihan ini baik pelatihan mengikuti pengalaman mengikuti pelatihan, organisasi dan sebagainya, ini tidak dibutuhkan unggah sertifikat atau surat keterangan atau dokumen apapun. Jadi misalkan saya pernah mengikuti pelatihan, tapi tidak mendapatkan sertifikat, apakah bisa dicatatkan di sini? Bisa, karena di formulir ini tidak dicantumkan untuk unggah sertifikat. Kalau sudah kita klik simpan seperti ini, maka nanti akan kembali ke depan muncul notif warna hijau. Kita tutup, di atas di sini centang lagi. Begitupun pengalaman-pengalaman yang lain kita isi dengan langkah yang sama. Nah, kemudian satu lagi yang wajib diisi di sini adalah dokumen penting. Nah, dokumen penting ini sifatnya wajib diisi. Kita klik dokumen penting seperti ini, maka akan muncul 2 item di sini ya. Yang pertama itu adalah KTP, yang kedua adalah surat pernyataan sebagai kepala sekolah atau kepala satuan pendidikan. Nah, di sini wajib diunggah KTP dan surat pernyataannya. Jadi ini dokumen yang diunggah itu ada 2 ya, KTP dan surat pernyataan. Nah, dari mana template surat pernyataannya? Jadi template surat pernyataan ini bisa kita klik templatenya di warna biru di sini. Jadi pastikan Anda mengunduh template. Nah, ini bisa diklik. Nanti templatenya silahkan di print atau dicetak, diisi, kemudian di scan atau dipindai dalam bentuk PDF, kemudian kita unggah. Baik, saya contohkan untuk unggah KTP terlebih dahulu. Ini untuk unggah KTP ada beberapa catatan ya. Yang pertama adalah KTP-nya harus sesuai dengan nama kita, itu sudah pasti. Kemudian NIK-nya juga harus sesuai. Kualitas KTP-nya itu jelas dan tidak blur. Nah, jadi tidak membutuhkan kamera yang canggih, bisa menggunakan kamera handphone, asal pada saat memotret itu hasilnya jelas, tidak blur ya, tidak goyang. Kemudian tampilannya ini tidak terbalik, artinya tidak terbalik bagian atas dan bawahnya. Ini untuk memudahkan tim verifikasi. Baik, di sini saya unggah KTP-nya ini maksimal 1,5 mega. 1,5 mega. Saya klik seperti ini, kita unggah KTP-nya. Contohnya seperti ini, sudah kita siapkan di awal. Kita tinggal klik simpan.
Kemudian tunggu sebentar, nanti akan muncul warna hijau seperti ini, kita tutup, kita tunggu dulu sampai statusnya di sini berubah menjadi hijau. Selesai, artinya kita sudah mengunggah KTP. Kemudian untuk surat pernyataan juga sama, kita klik unggah di sini, kita search atau ambil surat pernyataan yang sudah kita siapkan dalam bentuk PDF, misalkan seperti ini. Ini contoh ya, contoh surat pernyataan, misalkan, kemudian kita klik simpan. Kita tunggu lagi sampai muncul notif warna hijau. Ya di sini kita tutup. Nah, jadi artinya untuk pengisian CV ini sangat mudah sebenarnya ya. Ini pengisian pada umumnya kita tinggal klik bagian informasi apa yang kita isi, kemudian kita klik di pojok kanannya. Ini untuk semua bagian template-nya seperti ini. Ya sama, polanya sama. Jadi kita klik itemnya, kita klik tombol di sebelah kanannya untuk melengkapi. Baik, itu pengisian CV sudah selesai. Nah, jika yang wajib-wajib ini sudah diisi, maka di atas muncul lagi, Anda telah melengkapi data informasi kurikulum vitae atau CV. Artinya kita sudah menyelesaikan di sini untuk langkah pertama. Ya, langkah pertamanya sudah kita selesaikan. Di sini CV-nya menjadi centang. Selanjutnya kita akan ke esai. Ya, di esai di sini kita tinggal klik saja card esainya di sini, mulai mengerjakan. Kemudian klik saya mengerti, sama di sini mulai mengerjakan esai. Nah, ada beberapa ketentuan untuk pengisian esai ini, Bapak dan Ibu, ini harus diperhatikan. Di sini juga ada ya petunjuk pengisiannya. Yang paling penting di sini adalah di poin E, ya, sebelum menekan tombol simpan, bacalah kembali jawaban Anda dengan seksama, karena jawaban itu tidak bisa direvisi atau diubah setelah menekan tombol simpan. Artinya, kalau kita sudah menjawab esai ini dan kita klik simpan, itu tidak bisa diubah, akan dikunci oleh sistem. Jadi pastikan kita menjawab esai itu dengan seksama untuk jawabannya. Kemudian aturan yang kedua pengisian esai di sini adalah harus diisi secara berurutan. Jadi yang bisa diklik atau bisa diisi itu adalah nomor 1 terlebih dahulu beserta dengan sub pertanyaannya. Nomor 2 dan seterusnya ini belum bisa diklik karena nomor 1-nya belum selesai. Nah, jadi itu ya 2 aturan pengisian esai. Untuk cara mengisinya kita tinggal klik di bagian nomor. Jadi ini kami sengaja ya buat seperti ini karena pertanyaan-pertanyaannya ini bersifat rahasia dan tidak boleh dibagikan. Ya, kita klik lengkapi seperti biasa, kita isi di sini bagian-bagian sub pertanyaannya seperti biasa. Nah, esai ini setiap sub pertanyaannya itu ada aturannya juga. Jadi minimal katanya berapa, maksimal katanya berapa yang bisa kita isikan. Di sini sudah ada keterangannya ya. Lengkapi isian esai dengan minimal 150 kata dan maksimal 500 kata. Ini masing-masing sub pertanyaan beda-beda. Kalau yang di atas 150, yang di bawah ini hanya 50. Ada juga yang 20, ada yang 70. Seperti itu. Ini contoh, misalkan saya isi ya seperti ini. Nah, contoh misalkan ya pengisiannya seperti ini. Nah, kemudian kita klik simpan. Seperti ini. Nah, kalau misalkan pertanyaan yang lain belum diisi, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Harap melengkapi data esai. Artinya kita yang nomor sub pertanyaan lain ini belum dilengkapi dan yang lainnya tetap tidak bisa kita klik. Oke, kita lengkapi terlebih dahulu. Misalkan seperti ini. Kita klik simpan. Kalau ada yang melebihi ketentuan, maka akan muncul juga notifikasi jumlah kata pada nomor 1B itu 161 kata. Melebihi ketentuan yaitu 150 kata. Artinya kurang harus dilengkapi, lebih itu harus dikurangi. Ini harus sesuai dengan ketentuan. Kalau sudah, kita klik simpan seperti ini. Kita tunggu sampai muncul notif hijau seperti ini.
Nah, sudah selesai, ini dikunci, tidak bisa kita edit lagi kalau sudah disimpan. Ya, jadi sesuai dengan poin nomor E tadi, harus hati-hati dalam pengisian ISAI. Kemudian barulah nomor 2 dan seterusnya itu bisa diisi. Jadi itu tata cara pengisian ISAI. Pertanyaannya adalah berapa lama waktu yang diberikan untuk pengisian ISAI ini? Setiap nomornya 1 jam, 2 jam, 30 menit, tidak ada batasan dalam waktu pengisian ISAI. Ya, ini pengisian ISAI-nya dibuka 24 jam full dibuka dan hanya dibatasi sesuai dengan tanggal terakhir yaitu 6 Maret tahun 2021 pukul 23.59. Artinya mau dikerjakan jam berapapun itu boleh, tapi ingat jangan terlalu mepet sampai dengan tanggal penutupan. Nah, kalau sudah di sini selesai semua, nanti muncul centang hijau sama seperti pengisian CV, kita kembali ke beranda, kemudian selesai tugas kita untuk melakukan CV dan ISAI. Nanti tugas kita tinggal klik kirim berkas di sini akan muncul otomatis kalau CV dan ISAI sudah kita lengkapi. Jangan lupa nanti klik kirim berkas untuk agar CV dan ISAI kita bisa diverifikasi oleh panitia. Nah, setelah itu nanti kita tinggal tunggu pengumumannya dan menunggu jadwal untuk tes bakat skolastik.